be honest to your friend, be kind to your friend. Allahu Akbar, 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dan wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau kana al-kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waffaqana li-islami syahri Ramadhan wa 'adana 'ala as-siyami wal qiyami wa ja'alana khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Nahmaduhu 'ala tawfiqihi wa hidayatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahsukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin masjid Baitur Rahmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen Lebaran atau momen Idul Fitri hampir selalu diwarnai dengan gegap gempita kegembiraan umat Islam, baik di Indonesia maupun di penjuru dunia. Kembang takbir dikumandangkan di malam hari hingga pagi hari, kadang disertai dengan sejumlah aksi pawai oleh masyarakat sebagian masyarakat kita. Kemudian pagi harinya kita berbondong-bondong menuju masjid berpakaian hampir semuanya serba baru. Kemudian pulang dengan makanan khas di rumahnya masing-masing. Setelah itu kita lanjut dengan persiapan untuk pergi silaturahmi ke sanak saudara atau ke negara kita. Umat Islam merayakan sebuah momen yang mereka sebut sebagai hari kemenangan. Pertanyaannya adalah, kemenangan atas apa? Jamaah hadirin Masjid Baitur Rahmah rahimakumullah. Idul Fitri ini telah tiba setelah kita menjalankan hampir 1 bulan penuh melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sepanjang bulan suci tersebut kita menahan lapar, kita menahan haus, hubungan antara suami istri dan juga yang lainnya yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari.
30 hari atau hampir 30 hari kita melaksanakannya. Puasa itu ibarat latihan bagi siswa sekolah. Selama sebulan penuh siswa digembleng untuk belajar lebih serius, mengurangi jam bermain, menghindari hal-hal lain yang bisa mengganggu hasil ujiannya nanti. Ramadan tentu saja lebih dari sekedar latihan seperti anak sekolah. Ramadan sekaligus penempaan diri, yaitu untuk mendapatkan limpahan rahmat Allah, kemudian ampunan atau maghfirah dari Allah, dan pembebasan dari api neraka itu benar. Maka selainnya siswa yang telah selesai mendapatkan ujian, mereka patut untuk mendapatkan rapot. Sama hanya seperti kita, setelah melaksanakan 30 hari puasa, maka patut kita mendapatkan rapot. Kalau di dalam kurikulum pendidikan ada nilai A, B, C, dan D, atau kalau zaman Bapak itu dulu adalah nilainya 60, 70, 90, bahkan 100, maka tentu tidak sama dengan predikat yang kita bawa ketika saat Idul Fitri ini. Apa yaitu tidak lain tidak bukan, yakni takwa. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jelas bahwa perintah puasa hanya untuk orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, non-muslim, tidak diwajibkan puasa. Oleh karena itu, predikat yang paling tinggi di dalam Islam adalah takwa. Seberapa tinggi derajat mulia manusia tergantung pada seberapa tinggi takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka dari itu, lantas apa yang menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satunya yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat sarra, senang, dan pada saat dharra, susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jemaah salat Idul Fitri Masjid Baitur Rahmah hafizahullah. Ayat tersebut memaparkan tiga sifat yang menjadi ciri orang yang bertakwa. Ciri yang pertama adalah gemar menyedekahkan sebagian hartanya, baik dalam kondisi senang maupun susah. Sekali lagi, senang maupun susah. Sorro wal borro. Kenapa orang-orang Islam atau orang ciri orang pertama yang bertakwa susah bersedekah, senang bersedekah? Begini Bapak Ibu sekalian jemaah Baitur Rahmah. Kalau seseorang beramal ketika dia mendapat banyak rezeki, dagangannya sangat laku, orderannya sangat banyak, itu biasa saja. Akan tetapi kalau orang-orang yang beramal ketika susah, di ujung tanggal 30 atau berapa, kemudian orderannya nggak banyak, dia mau beramal, hutangnya ada, cicilan gajinya ada, dia tetap mau beramal. Maka disinilah titik ketakwaan seseorang dilihat. Kalau orang kaya beramal biasa, tapi kalau orang yang nggak punya, kepepet, cicilannya banyak, kemudian kebutuhannya banyak, dia masih beramal. Disinilah letak ciri ketakwaan seseorang kita. Ramadan mendidik kita untuk bisa beramal. Ketika Ramadan kita puasa, menahan haus, menahan lapar, dan itu rasanya nggak enak kalau nggak terbiasa. Betul nggak enak? Kita lihat banyak orang-orang dewasa yang tidak puasa karena alasannya jalan tidak kuat. Tapi anak-anak kita bisa belajar puasa, ini luar biasa. Sehari penuh
kita puasa, mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari, kita merasakan lapar dan dahaga. Inilah pendidikan daripada bulan Ramadan. Mungkin di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang sekedar makan saja susah minta ampun. Jangankan untuk kebutuhan yang lain, untuk makan saja susah sekali. Maka ini adalah momen yang tepat di Idul Fitri ini. Kita diajarkan oleh Islam untuk apa? Untuk membayar zakat. Zakat ini bukan bagi untuk orang kaya saja, akan tetapi juga untuk orang yang miskin. Diwajibkan untuk menyisihkan sebagian hartanya. Ingat bahwa ini adalah fi'il mudhari'. Kalau dalam bahasa Inggris itu present continuous tense, sifatnya adalah continue, terus menerus. Jadi zakat fitrah adalah pancingan untuk kita untuk terus menerus beramal di bulan-bulan berikutnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Ciri yang kedua adalah orang yang takwa adalah bisa menahan amarahnya. Lumrah sekali setiap manusia itu punya amarah, lumrah. Karena selain sifat-sifat malaikat, kita juga diberi sifat-sifat oleh setan. Kalau sifat malaikat kita sabar, maka setan mengganggu, menyuruh kita, menggoda kita untuk marah. Tapi berbeda dengan orang-orang yang punya takwa. Orang yang bertakwa punya pengendalian diri, yang mana kita tidak marah. Bedanya adalah di situ. Jadi wajar-wajar saja ketika orang itu marah. Akan tapi takwa lah yang membedakan. Ketika orang itu mau marah atau menahan amarahnya, sehingga apa? Situasi yang ada menjadi adem, enak dan damai. Selain itu perlu kita tahu ya dengan sekalian bahwa menahan marah itu Allah menjanjikan dua hal. Yang pertama, hati kita dipenuhi rasa aman. Yang kedua adalah hati kita dipenuhi dengan iman. Artinya apa? Kita selalu bersungguh kepada Allah. Suatu saat kita dipanggil, hati kita selalu aman, selalu damai. Sehingga tidak ada rasa marah kepada siapapun, tidak ada dendam kepada siapapun. Dan di bulan Ramadan kemarin kita juga dididik. Karena selain haus dan lapar, kita dididik untuk menahan hawa nafsu sebenarnya. Termasuk tidak boleh marah. Anak-anak kita dididik. Jangan marah, jangan cepat marah. Istri kita, suami kita, walaupun sebenarnya banyak hal-hal yang membuat kita marah. Misalnya belajar kita kepada istri, senangannya dibuat belajar online aja. Dan kita marah sebenarnya, tapi kita menahan untuk tidak marah. Sebaliknya juga demikian. Ya, suami nggak pengertian, sukanya istri membersihkan, suami yang mengotori itu sebenarnya jengkel mau marah, tapi istri bisa menahan hawa nafsunya untuk tidak marah. Demikian juga dengan anak misalnya, anak memecahkan piring, sebenarnya pengen marah gitu orang tua, khususnya ibunya, tapi karena takwanya kita menahan marah itu sehingga tidak jadi marah. Inilah jamaah sekalian yang membedakan antara orang yang bertakwa dengan yang tidak bertakwa. Orang yang bertakwa punya pengendalian diri yang sangat kuat sehingga tidak mudah untuk mengubah amarahnya. Kemudian ciri yang ketiga atau ciri yang terakhir, orang yang bertakwa adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan kemarin, hampir setiap malam kita berdoa kepada Allah. Doanya seperti ini kira-kira. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yang artinya adalah, wahai Allah Tuhanku, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang minta ampun. Ampunilah aku ya Allah. Di sini kata ampun itu diulang 3 kali. Artinya apa? Artinya kita disuruh pada bulan Ramadan kemarin untuk sering minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di bulan-bulan yang lain setelah Ramadan, setelah Idul Fitri ini, kita pun berhak untuk meminta maaf, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada itu, Allah menyuruh kita untuk saling memaafkan. Kenapa? Karena dari doa itu kita diajarkan untuk minta maaf pada sesama. Ketika kita minta maaf kepada Allah, berarti kita merasa bahwa kita bukan orang yang suci. Kita adalah orang yang punya banyak dosa. Sehingga kita harus berpikir sama bahwa orang lain juga sama seperti saya. Dia bukan orang suci, dia bukan malaikat, dia pun punya dosa seperti saya. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk tidak saling memaafkan orang lain. Karena dia tidak sempurna sama dengan kita.
Istri kita tidak sempurna, suami kita tidak sempurna, maka sudah sewajarnya. Tetangga kita tidak sempurna, saudara kita tidak sempurna. Sama dengan kita pun banyak dosa, dia pun banyak dosa. Maka dari itu, takwa Ramadan mengajar kita untuk saling memaafkan kepada sesama. Hari ini sama, para ulama dulu sangatlah arif memberikan contoh kepada umatnya, yaitu apa? Dengan tradisi silaturahmi, saling berkunjung kepada sama tetangga, kepada sanak famili. Mereka mengajarkan kita untuk apa? Saling memaafkan. Inilah yang disebut dengan, kalau dalam sepak bola itu 0-0, kosong, tidak ada dendam, tidak ada benci di antara kita. Oleh karena itu di sini disebut hari kemenangan, hari yang fitri, hari yang suci. Kita sudah minta maaf, minta ampun kepada Allah. Selain itu kita juga minta maaf kepada sesama manusia, dan kita memaafkan kepada orang lain. Oleh karena itu inilah yang disebut dengan kemenangan, bulan kemenangan, bulan yang suci, bulan yang fitri. Pertanyaan terakhir adalah, sampai pada Idul Fitri kali ini atau pada puasa yang kemarin, sejauh mana ciri-ciri takwa itu mengingat atau menyemat pada diri kita, yaitu berbagi ketika saat lapang dan juga sempit. Yang kedua, kita bisa atau tidak gampang marah-marah. Terus yang ketiga, yaitu kita memaafkan orang lain dan juga meminta maaf kepada orang lain. Nah, itu pertanyaan yang terakhir. Maka dari itu tidak ada jaminan bahwa Ramadan depan, Idul Fitri depan, kita masih bisa menjalankannya. Oleh sebab itu, bulan-bulan setelah Ramadan, yaitu Idul Fitri dan seterusnya, sudah sepantasnya ciri-ciri orang yang takwa itu melekat pada diri kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wat tabi'in